Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan sharing-sharing nih tentang dua jiwa. Apa itu dua jiwa? Apa itu dua jiwa? Nah, kalau saya sebelum masuk ke dua jiwa akan memberikan pemahaman sedikit terlebih dahulu tentang istilah-istilah. Ada 5 istilah. Yang pertama, ada yang namanya ruh. Yang kedua, ada yang namanya jiwa. Tiga, ada yang namanya nyawa. Yang keempat, ada yang namanya jasad. Ada yang namanya ajal. Yang kelima, ada yang namanya hati. Nah, apa sih yang disebut dengan ruh dan apa itu ruh? Ruh adalah wadah. Bisa kita ibaratkan itu sebagai gelas. Dua, jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa adalah isi. Jiwa ini adalah isi. Isi dari mana? Isi dari ruh tersebut. Dan jiwa ini terbagi menjadi dua. Ya, yang nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya, nyawa. Nyawa adalah masa berlaku. Masa berlaku apa? Masa berlaku ruh di dalam jasad. Dan di sini sudah tertulis Adit itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan meninggal pada tahun berapa, bulan berapa, jam berapa. Itu sudah tertulis. Dan itu yang disebut dengan masa berlaku, masa berlakunya ruh di dalam jasad. Yang keempat, ada yang namanya ajal. Apa itu ajal? Ajal adalah masa berakhir ataupun masa akhir. Masa akhirnya apa? Ruh di dalam jasad. Nah, ketika ruh dicabut dalam jasad, nah itulah masa berakhir. Dan ketika Allah cabut ruh di dalam jasad tersebut, nah, tidak lama kemudian si jasad tersebut membusuk. Membusuk karena apa? Membusuk karena di dalam jasad tersebut tidak ada lagi darah yang mengalir, tidak ada lagi kehidupan. Mengapa? Karena Allah berikan, karena Allah simpan data-data di dalam ruh tersebut. Yang terakhir adalah hati. Hati adalah fikir ataupun hasil fikir. Nah, sini apa sih itu kematian? Apa yang dinamakan kematian? Kematian adalah bisa diibaratkan sebagai gelas ini. Kematian adalah masa berakhir. Masa berakhir apa? Masa berakhirnya ruh di dalam jasad. Nah, bisa diibaratkan tangan ini sebagai jasad dan tangan ini sebagai ruh. Ketika Allah cabut ruh dalam jasad, nah si jasad ini tidak lama kemudian akan membusuk. Nah, itu yang disebut dengan kematian. Itu yang disebut dengan masa akhir ruh di dalam jasad. Lalu bagaimana sistem ini bekerja dalam kehidupan? Di sini Allah turunkan manusia ke bumi yang dinamakan dengan lahir. Nah, lahir ada batas waktu. Batas waktu apa? Yakni ajal ataupun wafat. Nah, inilah yang disebut dengan yang disebut dengan perjalanan ataupun perjalanan masa. Kalau kita merujuk dalam perjalanan masa ini, merujuk dalam surat Al-Asr, demi masa, demi masa, demi waktu, demi masa, demi waktu. Apa itu demi waktu? Apa itu demi masa? Yang dimaksud dengan waktu, demi masa. Nah, demi masa, demi waktu, demi umurmu Adit, demi umurmu Dimas. Bahwasannya Dimas itu berada dalam kerugian. Mengapa berada dalam kerugian? Nah, karena kecuali Dimas itu mau bertakwa dan beriman kepada Allah dan menasihati tentang kebenaran, menasihati tentang kesabaran. Nah, di sini kalau kita tidak paham tentang apa? Hati-hati kalau kita tidak paham tentang apa?
tentang dua jiwa. Nah, ini dua jiwa. Yang pertama ada jiwa potensi. Yang kedua ada namanya jiwa sikap. Allah turunkan, mengapa Allah turunkan manusia ke bumi? Karena Allah turunkan manusia ke bumi itu Allah jadikan khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin. Dan apa yang harus dipimpin? Sinilah pertanyaannya. Apa yang harus dipimpin? Nah, jawaban yang simpel adalah manusia harus memimpin dirinya. Karena apa? Di dalam diri tersebut ada potensi-potensi yang akan merubah hidupnya. Nah, potensi-potensi tersebut ini dia yang dinamakan dengan jiwa potensi. Kita mengendalikan jiwa potensi ini dan dirubah akan menjadi jiwa sikap. Nah, di sini ketika manusia sudah siap dilahirkan ke bumi, Allah sendirilah yang meniupkan ruh tersebut ke dalam tubuh manusia. Itu yang dinamakan dengan lahir. Nah, ketika Allah meniupkan ruh dalam tubuh manusia, nah, ruh di sini tidak kosong. Kenapa? Karena Allah berikan dan dalam ruh tersebut sudah ada potensi-potensi ini. Nah, apa saja potensinya? Nah, di sini potensi menjadi tiga. Yang pertama, potensi yang bisa membuat hidupmu menjadi lebih baik, ataupun bisa disebut dengan mutmainah. Yang kedua, potensi yang bisa membuat hidupmu menjadi galau, yaitu lawamah. Yang ketiga, potensi yang bisa membuat hidupmu menjadi buruk, yaitu amarah bisu. Nah, Dimas bisa menjadi orang baik, bisa berpotensi menjadi orang baik, bisa berpotensi menjadi orang galau, dan bisa berpotensi menjadi orang yang buruk. Itu tergantung dirinya sendiri yang memutuskan kemanakah dia pergi, ke potensi buruk, ke potensi buruk, baik, ataupun galau, amarah bisukah, mutmainahkah, ataupun lawamahkah. Nah, di sini ada dua tujuan hidup manusia. Ini yang pertama, manusia menjadi manusia, dan ketika manusia sudah menjadi manusia, ini manusia memanusiakan manusia. Nah, disinilah manusia menjadi manusia itu tahap pertama. Ketika sudah capai batasnya, sudah menjadi manusia. Nah, manusia akan memanusiakan manusia. Kalau manusia memanusiakan manusia terus hari-harinya sampai tiba wafatnya, yaitu itulah yang disebut dengan syuhada. Tapi ketika manusia tidak menjadi manusia sampai kalau berikan batas, yakni balik. Nah, balik ini sebelum balik waktu ini namanya main-main. Ketika main-main, nah, sudah batas waktunya manusia harus bermain. Ketika sudah main-main akan mulai bermain. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah turunkan manusia ini menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Nah, kalau dia tidak tahu apa yang dia pimpin, nah, inilah dia akibat dia itu tidak mempelajari agama. Kenapa? Kalau dia sudah mempelajari agama, nah, dia itu mengerti arti faham. Ketika dia sudah mengerti faham, nah, inilah yang dinamakan dengan akal. Akal itu apa? Akal itu pembeda apa? Baikkah, galaukah, atau burukkah? Nah, jadi kalau kita sudah membedakan ataupun kita sudah memilih yang mana yang kita pilih dalam kehidupan kita, amarah bisuka, lawamaka, atau mutmainakah. Kalau kita memilih amarah bisu, hari-hari kita mengadakan amarah buruk, dan itu yang namanya proses saving. Nah, ketika kita save buruk, nah, itulah yang akan membentuk jiwa kita. Ataupun baik kah, itulah yang akan membentuk jiwa kita. Karena
Jiwa itu terbentuk dari keputusan-keputusan yang kita putuskan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.